Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil perhitungan neural network untuk dataset Boston Housing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Fadila. Nah, jadi di sini kita memilih dataset Boston Housing. Jadi dataset Boston Housing merupakan dataset regresi yang sering digunakan dalam pembelajaran machine learning untuk memprediksi harga rumah berdasarkan kondisi lingkungan dan karakteristik wilayah. Nah, jadi jumlah fitur yang digunakan di sini ada 13, kemudian untuk targetnya yaitu MEDV. Nah, kemudian di sini ditampilkan tabel dataset yang digunakan pada tugas kami. Datasetnya terdiri dari beberapa atribut yaitu CRIM, ZN, Indus, Cache, Nox, RM, Egg, Dis, Red, Text, PT Ratio, kemudian B, LSTAT, dan MEDV sebagai target outputnya. Nah, jadi di sini ada arsitektur neural network. Jadi pada tugas ini kami menggunakan metode feed-forward neural network dengan algoritma backpropagation untuk melakukan prediksi pada dataset Boston Housing. Arsitektur jaringan yang digunakan terdiri dari 13 neuron pada input layer, 6 neuron pada hidden layer, dan 1 neuron pada output layer, sehingga arsitekturnya 13, 6, dan 1. Kemudian terdapat 13 neuron input karena dataset Boston Housing memiliki 13 fitur atau variabel masukan. Kemudian terdapat 6 neuron pada hidden layer yang berfungsi untuk mempelajari pola hubungan antara data input dan target. Sedangkan 1 neuron output digunakan untuk menghasilkan nilai prediksi akhir. Pada bagian input layer terdapat variabel X sampai X1, variabel X1 sampai X13 yang mewakili seluruh fitur pada dataset. Setiap input akan terhubung ke seluruh neuron pada hidden layer melalui bobot yang disebut WIH atau bobot input ke hidden. Selain bobot, setiap neuron hidden juga memiliki nilai bias yang dilambangkan dengan BH1 sampai BH6. Jadi bias berfungsi untuk membantu proses penyesuaian model sehingga hasil prediksi menjadi lebih akurat. Kemudian output dari setiap neuron hidden kemudian diteruskan ke neuron output melalui bobot WHO atau bobot hidden ke output. Pada neuron output juga terdapat bias output yang dilambangkan dengan B0. Nah, kemudian untuk proses perhitungan dimulai dari data input yang masuk ke jaringan. Setiap nilai input dikalikan dengan bobot yang menghubungkannya ke neuron hidden. Seluruh hasil perkalian tersebut dijumlahkan kemudian ditambahkan dengan bias hidden sehingga menghasilkan nilai net input hidden. Setelah itu nilai net input hidden diproses menggunakan fungsi aktivasi sigmoid sehingga menghasilkan output hidden atau H1 sampai H6. Selanjutnya, seluruh output hidden dikalikan dengan bobot hidden ke output, kemudian dijumlahkan dan ditambahkan bias output. Hasilnya disebut net input output. Net input output kemudian diproses kembali menggunakan fungsi aktivasi sigmoid sehingga menghasilkan nilai prediksi akhir yang dilambangkan dengan Y topi. Kemudian nilai prediksi tersebut dibandingkan dengan target sebenarnya yang dilambangkan dengan T untuk menghitung error. Jadi error inilah yang digunakan pada proses backpropagation untuk memperbaiki bobot dan bias agar prediksi pada epoch berikutnya menjadi lebih baik. Jadi proses ini dilakukan berulang-ulang sampai jumlah epoch yang ditentukan tercapai atau error sudah cukup kecil. Nah, kemudian di sini ada rumus atau formula dari neural network. Nah, yang pertama di sini ada forward propagation. Jadi pada tahap pertama yaitu forward propagation, data bergerak dari input menuju output untuk menghasilkan hasil prediksi. Langkah pertamanya adalah menghitung net input hidden ke J menggunakan rumus ZHJ sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai 13, yaitu XI dikali WIJ kemudian ditambah bias hidden BHJ. Artinya setiap fitur input dikalikan dengan bobot yang menghubungkannya ke neuron hidden. Lalu seluruh hasilnya dijumlahkan dan ditambahkan bias. Setelah diperoleh nilai net
input hidden. Langkah keduanya adalah menghitung output hidden menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Rumusnya adalah Hj sama dengan sigma dari ZHJ atau 1/1 ditambah E pangkat negatif ZHJ. Fungsi sigmoid digunakan untuk mengubah nilai menjadi rentang 0 sampai 1. Kemudian langkah ketiganya menghitung net input pada neuron output. Rumusnya adalah ZO sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai 6. Yaitu Hj dikalikan Vj kemudian ditambah bias output B0. Jadi pada tahap ini seluruh output hidden dikalikan dengan bobot menuju output lalu dijumlahkan. Kemudian langkah keempatnya adalah menghitung output prediksi. Rumusnya adalah Y topi sama dengan sigma dari ZO atau 1/1 ditambah E pangkat negatif ZO. Hasil perhitungan ini merupakan nilai prediksi yang dihasilkan jaringan. Langkah kelimanya menghitung error atau loss menggunakan mean square error. Rumusnya adalah E sama dengan T dikurangi Y topi kuadrat, di mana T adalah target sebenarnya dan Y topi adalah hasil prediksi jaringan. Kemudian di sini ada back propagation. Jadi setelah memperoleh nilai error, langkah berikutnya adalah back propagation yang bertujuan memperbaiki bobot dan bias. Langkah pertama, menghitung turunan loss terhadap output. Rumusnya adalah turunan E terhadap Y topi sama dengan negatif 2 dikali T dikurangi Y topi. Nilai ini menunjukkan seberapa besar pengaruh prediksi terhadap error. Langkah kedua adalah menghitung turunan fungsi sigmoid pada output. Rumusnya adalah turunan Y topi terhadap ZO sama dengan Y topi dikali 1 dikurangi Y topi. Langkah ketiganya adalah menghitung delta output. Rumusnya delta 0 sama dengan turunan E terhadap Y topi dikali turunan Y topi terhadap ZO. Jika disederhanakan menjadi negatif 2 dikali T dikurangi Y topi lalu dikalikan Y topi dikali 1 dikurangi Y topi. Kemudian delta output ini digunakan sebagai dasar perbaikan bobot pada layer output. Langkah keempat adalah menghitung gradien bobot hidden ke output. Rumusnya adalah turunan E terhadap Vj sama dengan delta 0 dikali Hj. Gradien menunjukkan arah perubahan bobot agar error semakin kecil. Langkah kelima adalah menghitung turunan sigmoid pada hidden layer. Rumusnya adalah turunan Hj terhadap ZHJ sama dengan Hj dikali 1 dikurangi Hj. Langkah keenam adalah menghitung delta hidden. Rumusnya delta J sama dengan delta 0 dikali Vj dikali Hj dikali 1 dikurangi Hj. Jadi nilai delta hidden digunakan untuk memperbarui bobot yang menghubungkan input ke hidden layer. Kemudian di sini ada rumus update bobot dan bias. Jadi setelah semua gradien diperoleh, dilakukan proses pembaruan bobot dan bias. Pertama, update bobot hidden ke output menggunakan rumus Vj baru sama dengan Vj lama dikurangi alpha dikali delta 0 dikali Hj. Kedua, update bias output menggunakan rumus B0 baru sama dengan B0 lama dikurangi alpha dikali delta 0. Ketiga, kemudian selanjutnya di sini ada rumus untuk update bobot dan bias. Jadi setelah semua gradien diperoleh, dilakukan proses pembaruan bobot dan bias. Pertama, update bobot hidden ke output menggunakan rumus Pj baru sama dengan Pj lama dikurangi alpha dikali delta 0 dikali Hj. Kedua, update bias output menggunakan rumus BO baru sama dengan BO lama dikurangi alpha dikali delta O. Ketiga, update bobot input ke hidden menggunakan rumus Wij baru sama dengan Wij lama dikurangi alpha dikali delta J dikali Xi. Kemudian keempat, update bias hidden menggunakan rumus BHJ baru sama dengan BHJ lama dikurangi alpha dikali delta J. Jadi di sini alpha adalah learning rate yang mengatur besar kecilnya perubahan bobot. Jika learning rate terlalu besar, maka proses pelatihan bisa tidak stabil. Sedangkan
Jika terlalu kecil, maka pelatihan menjadi lambat. Setelah bobot dan bias diperbarui, proses kembali ke forward propagation untuk data berikutnya atau epoch berikutnya sampai seluruh data atau seluruh proses training selesai. Kemudian bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya Fridania Klima dengan NIM 231033 akan menjelaskan tentang alur kerja neural network. Di mana alur yang pertama teman-teman di sini bisa lihat, yang pertama itu memasukkan data input, di mana data inputnya itu X1, X2, X3 sampai X13. Kemudian hitung net output, net input hidden, kemudian hitung output hidden, kemudian ada hitung net input output, di mana Z output, kemudian hitung output prediksi, kemudian hitung error loss, kemudian juga ada hitung delta output, selanjutnya ada hitung delta hidden, kemudian ada hitung gradient, kemudian ada update bobot dan bias, kemudian di sini ulangi untuk semua data epoch, kemudian setelah selesai training, testing, prediksi data baru. Kemudian di sini ada parameter. Parameter itu di mana terdiri dari jumlah input yaitu 13, jumlah hiddennya 6, kemudian jumlah outputnya 1, learning rate, kemudian ada fungsi aktivasi yaitu sigmoid di mana lossnya itu sama dengan MSA. Kemudian ada dimensi bobot di mana itu WIH 13 dikalikan 6 sama dengan 78 bobot. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ada WH output, kemudian ada bias hiddennya 6, kemudian bias outputnya 1, dan total parameternya itu 91. Di mana data masuk ke input, kemudian dihitung menuju hidden layer dan output. Selisih antara target dan prediksi digunakan untuk memperbarui bobot menggunakan algoritma backpropagation. Selanjutnya di sini parameter pelatihannya terdiri dari parameter dan nilai, yaitu learning rate-nya bernilai 0,0001, kemudian epoch-nya 500, kemudian ada di sini jumlah inputnya itu ada 13, hidden neuronnya 6, dan output neuronnya itu 1. Kemudian di sini ada perhitungan manual data 1, di mana data satunya ini teman-teman bisa lihat di sini ada inputannya itu X1 sampai di X13. Kemudian ada parameter bobot awal hidden satunya. Di sini teman-teman bisa lihat ada W1H1-nya itu bernilai 1, kemudian W2H1-nya itu 1, teman-teman lihat sini. Kemudian di sini ada targetnya itu 24, learning rate-nya 0,0001, kemudian rumus forward propagation-nya yaitu hidden layer-nya atau kemudian ada preaktivasi, di mana preaktivasi ini ada ZH1. Selanjutnya ada aktivasi sigmoid H1 yaitu 1/1 ditambahkan E min ZH1. Nah, untuk substitusi ZH1-nya itu 0,00632 dikalikan dengan 1. Nah, nilai ini diambil dari nilai dari X1 dikalikan dengan bobot awalnya yaitu W1H1, begitu ya seterusnya sampai dia ditambahkan dengan nilai bias, di mana nilai biasnya itu min 18. Kemudian ada proses perhitungan ZH1, hasil H1-nya itu 1/1 ditambahkan E min 212,39068 itu sama dengan 1/1 ditambahkan E pangkat 12,3908, di mana hasilnya itu 0,000415. Kemudian ada langkah selanjutnya itu ada forward propagation. Rumusnya itu Z outputnya itu sama dengan H1
dikali dengan WH1 output itu ditambahkan dengan H2 dikali dengan WH2 output itu ditambahkan sampai ke jumlah hiddennya yaitu H6 WH6 output, kemudian ditambahkan dengan bias, kemudian YH nya itu sama dengan 1/1 tambah E min Z output. Untuk nilai errornya itu T dikurangi dengan YH, dimana T nya itu bernilai 24 dikurangi dengan YH. Nah selanjutnya itu backward propagation delta output. Delta outputnya itu sama dengan T min YH dikali dengan YH dikali dengan 1 dikurangin YH. Terus selanjutnya di sini untuk cari delta, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ada untuk update bobot, kemudian juga untuk contoh testingnya ini masukkan data uji, lakukan langkah yang sama forward propagation, dapatkan YH, kemudian bandingkan dengan target. Kemudian di sini ada untuk perhitungan manual di data keduanya. Teman-teman lihat di sini untuk perhitungan manual data keduanya itu masih sama. X1 sampai X13. Kemudian untuk bobot awalnya itu sama dengan perhitungan di manual data 1. Kemudian di sini targetnya itu berbeda, di mana targetnya di sini yaitu 21,6. Learning rate-nya masih sama, kemudian bias H1-nya itu min 18. Kemudian forward propagation hidden layer-nya itu rumusnya untuk substitusinya itu sama untuk perhitungannya, dimana di sini 0,0273 ini diambil dari nilai dari X1 dikalikan dengan nilai dari bobot awal. Kemudian ada proses perhitungan, kurang lebih sama proses perhitungannya. Ada forward propagation, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian untuk errornya itu dimana di sini T-nya itu 21,6. Kemudian dikurangi dengan YH. Untuk proses selanjutnya itu kurang lebih sama dengan perhitungan di manual pertama. Selanjutnya di sini ada perhitungan Excel-nya dan untuk kode programnya akan dijelaskan oleh teman saya Sapriansa. Oke, mungkin selanjutnya saya Sapriansa dengan NIM 33127. Di sini saya akan jelaskan bagian Excel dan kode pemrograman Python-nya nanti di Google Colab. Dan di sini ada parameternya, ada learning rate, terus ada jumlah data, input, jumlah hidden. Di sini karena jumlah inputnya kita di sini ada 13. Terus jumlah hiddennya ada 6 hidden neuron. Terus di sini kita ada bobot awal input. Di sini saya menggunakan 1, 1, 2, 3 gitu seterusnya. Ini bebas ya diisi untuk bobot awalnya. Terus di sini langsung aja ke trainingnya. Nah, di sini datanya tidak dinormalisasikan. Jadi kita menggunakan data real dari datanya. Ada X1 sampai dengan X13, terus ada W1 H1. Terus di sini ada W2H2. Terus ada W3H1, W4H1 dan seterusnya. Sampai ke W13H1. Terus ada H1 sigmoidnya di sini. Terus semuanya ada banyak karena di sini kita pakai 13 input. Langsung saja mungkin ke akurasinya. Di sini masih 0%, terus masuk sini sudah masuk ke 50%.
terus sampai ke 100%, jadi dia di epoch berapa nih? Sampai epoch ke 275. Karena di sini kita menggunakan learning rate yang kecil, jadi ya agak banyak untuk eponya. Terus di sini saya menjelaskan bagian codingannya juga. Di sini ada import library-nya, terus data sesuai namanya tadi. Nanti untuk memasukkan data X1 sampai X13 dengan data asli. Ini maksudnya untuk data yang tidak dinormalisasi. Terus ini masukkan parameter modelnya. Terus di sini ada bobot awal. Terus masukkan bias hidden. Terus ini ada fungsi aktivasi sigmoid. Terus di sini ada training functionnya. Nah, di bagian ini ada bobot awal supaya W inisial tidak berubah ketika function dijalankan ulang. Terus ini ada update setiap baris data. Ada forward pass-nya di sini. Terus ada untuk perhitungan error dan loss-nya juga. Terus ada back propagation. Ini dia codingannya. Terus sini ada fungsi untuk update bobot. Ini sudah masuk ke jalankan training sini. Nah, jadi untuk hasilnya ini kayak gini dia. Accuracy jadi untuk epoch ke 1, kedua, ketiga, keempat, ketiga ini masih 0. Kalau sudah keempat di sini sudah naik ke 50%. Kenapa bisa naik ke 50%? Karena kita menggunakan 2 data saja. Terus ke bagian sini sampai ke 490 sudah 100%. Ini untuk disimpan. Ini untuk grafik RMSE-nya per epoch, akurasinya, tolerance per epoch. Ini untuk grafik akurasinya. Sini ada untuk cek prediksi akhir. Ini adalah hasilnya prediksi akhir. Oke, mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kesimpulannya di sini berdasarkan hasil implementasi neural network pada dataset Boston Housing, model berhasil digunakan untuk memprediksi harga rumah dengan memanfaatkan 13 fitur sebagai input dan 1 target output. Nah, proses training menggunakan algoritma backpropagation mampu menyesuaikan bobot jaringan sehingga menghasilkan prediksi yang mendekati nilai sebenarnya. Hasil perhitungan pada Excel, perhitungan manual, dan kode program menunjukkan kesesuaian yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode neural network efektif digunakan untuk menyelesaikan permasalahan prediksi harga rumah pada dataset Boston Housing. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.